Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Juliana, kelas F semester 6 jurusan Ilmu Hukum. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang makalah saya dengan mata kuliah Hukum Laut yang judulnya Area Dasar Laut Internasional. Nah, area dasar laut itu adalah dasar laut, dasar samudra, dan tanah di bawahnya di luar yurisdiksi nasional. Nah, kekayaan area dasar laut internasional adalah segala kekayaan mineral yang bersifat padat, cair, atau gas di area atau kawasan tanah di bawah dasar laut, termasuk bahan polimetalik yang kemudian semua hasilnya itu disebut mineral-mineral. Nah, apabila terjadi permasalahan mengenai pengelolaan dasar laut internasional, maka telah dibentuk suatu kamar sengketa dasar laut yang merupakan bagian dari Pengadilan Internasional Hukum Laut. Nah, pada Laws Convention tahun 1982, definisi dari dasar laut internasional itu terdapat dalam artikel yang mengartikan bahwa kawasan atau area adalah bahwa kawasan dasar laut internasional terdiri dari dasar laut dan tanah di bawahnya yang terletak di luar batas yurisdiksi nasional. Nah, yaitu apa sih batas yurisdiksi nasional itu? Yaitu adalah di luar batas-batas zona ekonomi eksklusif dan landasan kontinen yang berada di bawah yurisdiksi negara pantai. Nah, Konvensi Hukum Laut 1982 itu mengakui hak-hak negaranya untuk melakukan klaim atas berbagai macam zona maritim dengan status hukum yang berbeda-beda. Nah, ada beberapa. Yang pertama itu ada berada di bawah kedaulatan penuh negara, meliputi laut pedalaman, laut teritorial, dan selat yang digunakan untuk pelayaran internasional. Dan yang kedua, negara mempunyai yurisdiksi khusus dan terbatas, yaitu zona tambahan. Yang ketiga, negara mempunyai yurisdiksi eksklusif untuk memanfaatkan sumber daya alamnya, yaitu zona ekonomi eksklusif dan landasan kontinen. Dan yang keempat, berada di bawah suatu pengaturan internasional khusus, yaitu daerah dasar laut samudra dalam atau lebih dikenal sebagai kawasan internasional Sea Bedaria atau area. Dan yang kelima, yaitu tidak berada di bawah kedaulatan maupun yurisdiksi negara manapun, yaitu laut lepas. Nah, area dasar laut dan tanah di bawahnya yang diatur dalam bab 11 Konvensi Hukum Laut 1982 merupakan warisan bersama umat manusia yang tunduk dan patuh pada area dasar laut internasional tersebut. Nah, artinya tidak boleh ada negara yang mengklaim kedaulatan karena semua kekayaan hanya untuk kepentingan seluruh umat manusia yang dikelola oleh suatu badan internasional, yaitu Badan Otorita Dasar Laut Internasional yang biasa disingkat dengan ISBA. Nah, sehingga pengelolaan kawasan dasar laut tersebut bisa dikelola oleh negara-negara yang mempunyai teknologi berdasarkan persetujuan ISBA. Materi selanjutnya yaitu hak dan kewajiban negara di area dasar laut internasional. Nah, area dasar laut internasional dan tanah di bawahnya di bawah pengelolaan International Seabed Authority atau ISBA mempunyai status, yaitu semua kekayaan di area dasar laut internasional adalah warisan bersama umat manusia. Nah, kewajiban Indonesia adalah berpartisipasi dalam eksploitasi dan eksplorasi, bekerja sama dengan negara-negara lain. Nah, organisasi internasional atau perusahaan dalam negeri atau asing untuk mengelola dasar laut internasional bila mampu dan sebagai anggota ISBA turut serta mengawasi kegiatan di area laut internasional. Yang status hukum di area itu adalah yang pertama itu tidak satu negara pun boleh menuntut atau melaksanakan kedaulatan atau hak-hak berdaulatnya atas bagian manapun dari kawasan atau kekayaan-kekayaannya. Demikian pula tidak satu negara atau badan hukum atau perorang pun boleh mengambil tindakan pemilikan terhadap bagian kawasan manapun. Dan yang kedua, segala hak terhadap kekayaan-kekayaan di kawasan ada pada umat manusia sebagai suatu keseluruhan. Nah, yang atas nama siapa otorita itu bertindak. Kekayaan-kekayaan ini tidak tunduk pada pengalihan hak, namun demikian mineral-mineral yang dihasilkan dari kawasan hanya dapat dialihkan sesuai dengan ketentuan. Dan yang ketiga, tidak satu negara atau badan hukum atau perorang pun boleh menuntut, memperoleh atau melaksanakan hak-hak yang bertalian dengan mineral-mineral yang dihasilkan dari kawasan. Nah, di dasar laut itu, hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas penggunaan kawasan ini harus memperhatikan keseimbangan lingkungan laut. Nah, tindakan-tindakan yang perlu berkenaan dengan kegiatan-kegiatan di kawasan harus diambil sesuai dengan UNCLOS 1982 untuk menjamin perlindungan yang efektif terhadap lingkungan laut
dari akibat-akibat yang merugikan yang mungkin nantinya timbul dari kegiatan-kegiatan tersebut. Nah, untuk tujuan ini, otoritas dasar laut itu harus menetapkan ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan, dan prosedur-prosedur yang tepat. Yang pertama itu adalah pencegahan, pengurangan, dan pengendalian pencemaran dan bahaya-bahaya lainnya terhadap lingkungan laut, termasuk garis pantai dan gangguan terhadap keseimbangan ekologis lingkungan laut. Dengan memberikan perhatian khusus pada kebutuhan akan perlindungan terhadap akibat-akibat buruk dari kegiatan-kegiatan seperti pemboroan, penggerukan, penggalian, pembuangan limbah, pembangunan dan operasi atau pemeliharaan instalasi-instalasi, saluran-saluran pipa, dan peralatan-peralatan lainnya yang bertalian dengan kegiatan-kegiatan itu. Dan yang kedua, perlindungan dan konservasi kekayaan alam kawasan dan pencegahan kerusakan terhadap flora dan fauna terhadap lingkungan laut. Nah, adapun hak-hak dari negara-negara pantai ada beberapa. Yang pertama, yaitu kegiatan di kawasan yang berkenaan dengan endapan-endapan kekayaan di kawasan yang letaknya melintasi garis-garis batas yurisdiksi nasional dilakukan dengan memperhatikan seperlunya hak-hak dan kepentingan-kepentingan yang sah setiap negara. Setiap negara pantai yang yurisdiksinya itu dilintasi endapan-endapan tersebut. Sekian penjelasan materi saya mengenai area dasar laut internasional. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.